sholat Isya kita akan lanjutkan dengan kajian. Jadi kalau diselesaikan dalam waktu 30 menit kayaknya sirah nih agak sulit. Jadi kita mau sepakat dulu dengan Bapak. Insya Allah diharapkan setelah nanti sholat Isya berjamaah jangan pulang dulu, kita akan lanjutkan lagi dengan kajiannya. Demikian ya Ustaz. Tapi mudah-mudahan Bapak atau Ibu-ibu yang hadir siap nih untuk setelah sholat Isya nanti kita tetap ada di sini. Insya Allah, alhamdulillah. Tanpa berpanjang kalam, pada Ustaz Rian saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin membahas atau memulai kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan menjawab PR terlebih dahulu. Sebenarnya pembahasan tentang Abu Lahab itu terkhususnya terhadap detail kematian dari Abu Lahab itu akan diceritakan setelah perang Badar. Sampai ketika nanti akan berkecamuknya perang Badar itu, Abu Lahab mencari cara bagaimana dia tidak ikut serta dalam perang Badar tersebut, dengan menggantikan atau mencari pengganti dan memberikan jaminan kepada penggantinya tersebut. Tetapi tetap kita akan jelaskan secara ringkas, lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan kelanjutan dari pembahasan sirah nabawiyah kita. Jadi Abu Lahab itu kemarin yang ditanyakan adalah berapa jumlah anaknya, gitu kan. Lalu yang selanjutnya, apakah benar dia ini telah membenci Rasulullah bahkan semenjak Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu bagaimana keadaan beliau, keadaannya ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa Abu Lahab ini bernama Abdul Uzza. Julukan Abu Lahab itu sebenarnya justru hadir dari ayahnya sendiri, Pak, Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab itu dipanggil dengan julukan Abu Lahab karena memang dia mempunyai pertama perangai yang berapi-api. Dia punya perangai yang berapi-api, ya, kulitnya yang putih ketika bersemangat kemerah-merahan. Makanya dipanggil, ya, diberikan nama, diberikan panggilan oleh Abdul Muthalib sebagai Abu Lahab. Lalu ternyata panggilan itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan makna lahab yang lainnya, yaitu lahab bermakna api neraka yang menyala-nyala. Menikah dengan Ummu Jamil binti Harb, ya, jadi istrinya itu Aura binti Harb ini adalah saudari dari Abu Sufyan. Abu Sufyan binti Harb, makanya masih keluarga juga dari pihak Utsman bin Affan dan Abu Sufyan serta Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sangat terkenal bahwa istrinya Abu Lahab ini karakternya mirip dengan karakter istrinya Abu Sufyan. Mempunyai karakter yang agak, ya, bisa dikatakan sangat pendengki. Bahkan sebelum diangkatnya Nabi sebagai Rasul pun sangat menjelaskan karakternya sebagai orang yang tidak baik. Hal ini dijelaskan ketika Khadijah agak kurang suka ketika kedua putrinya dilamar oleh dua putra dari Abu Lahab, karena tahu betul karakter dari ibu dari anak-anaknya Abu Lahab tersebut. Ya. Nah, dari kedua pasangan ini Abu Lahab mempunyai, dalam riwayat dikatakan 5 orang anak, 2 putri dan 3 putra. Yang pertama adalah seorang putra yang tentu saja bernama Jamil bin Abi Lahab. Makanya istrinya dinamakan Ummu Jamil. Yang kedua seorang wanita yang bernama Uzzah binti Abi Lahab. Yang ketiga wanita lagi bernama Durrah binti Abi Lahab. Dan yang keempat adalah seorang laki-laki yang bernama Utbah bin Abi Lahab. Dan yang terakhir adalah
Utaibah bin Abi Lahab. Nah, kondisi dari keluarganya ya yang sangat terkenal adalah Durrah binti Abi Lahab dan Utbah bin Abi Lahab, semuanya Islam setelah Fathu Makkah. Sedangkan Utaibah, nanti saya akan ceritakan sedikit. Utaibah ini adalah suami dari anak Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Jadi Utaibah ini mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ya, mati dalam keadaan mengenaskan. Asal usulnya adalah, saya langsung ceritakan, ketika Abu Lahab atau setelah menikahkan anaknya, ya, belum disentuh anaknya. Jadi Ummu Kulsum itu belum atau masih dalam keadaan perawan saat itu. Lalu turunlah wahyu ketika Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Lalu pada akhirnya turunlah surah Al-Lahab. Puncaknya Abu Lahab dan istrinya sangat amat marah, dan lalu memanggil kedua anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan. Ditambah hasutan dari ibunya, bujukan dari ibunya untuk menceraikan kedua putri dari Rasulullah. Ada dua perbedaan karakter antara Utbah dan Utaibah. Utbah agak lebih kalem gitu. Sedangkan Utaibah ini berapi-api karena dia menyadari atau dia memahami ayahnya dihina dan dianggap terhina oleh Nabi Muhammad. Maka didatangilah Nabi Muhammad terang-terangan dan mengatakan, padahal itu sebelum dia akan pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan, untuk melakukan perniagaan. Makanya ketika itu dilakukan, ya, Utaibah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, saya telah menceraikan putrimu dan saya tidak akan pernah mau menemuimu dan engkau tidak perlu menemuiku. Gitu. Lalu Utaibah dengan marahnya maju dan merobek baju Rasulullah SAW. Ketika itu terjadi, Rasulullah mendoakannya. Ya, didoakan oleh Rasulullah, Allah akan mengirimkan kepadamu, dalam satu riwayat dikatakan anjing yang liar, dalam riwayat yang lain dikatakan hewan yang buas yang akan membunuhmu. Maka setelah itu terdengar, Pak, dan terkenal. Informasi itu terkenal sampailah ke telinga dari Abu Lahab. Abu Lahab sudah sangat khawatir dengan doa dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Utaibah berangkat untuk berdagang ke Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Lebanon, gitu ya Pak ya. Di tengah perjalanan itu diriwayatkan oleh rombongan dagang tersebut bahwasanya mereka diintai atau dikelilingi oleh rombongan singa. Dikelilingi oleh rombongan singa. Lalu ketika mereka masih berjaga-jaga, singanya menghilang gitu kan, singanya pergi. Lalu Utaibah meminta dia tidur di tengah-tengah. Jadi dikeliling itu adalah rombongan mereka, teman-temannya. Lalu Utaibah tidur di tengah-tengah. Harapannya tidak terjadi doa Rasul tersebut, karena dia sudah khawatir ketika melihat ada singa. Wah, singa ini adalah bagian dari doa Muhammad. Muhammad telah membunuhku bahkan ketika aku belum meninggalkan Mekah, kata Utaibah. Lalu ketika sedang beristirahat dan tidur, diriwayatkan singa itu melompat dan orang yang dilompati oleh singa itu terbangun. Ketika melompat ke Utaibah, langsung digigit kepalanya sampai pecah oleh singa. Makanya terkenal Utaibah itu wafat dalam keadaan kafir dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Itu beberapa. Yang lainnya beriman kepada Allah. Terkhusus Durrah. Durrah ini adalah orang yang terang-terangan berjuang untuk menegakkan tauhid. Dan juga termasuk Utbah, mantan suami dari Ruqayyah. Jadi anak Rasulullah, putri Rasulullah yang pertama Ruqayyah menikah dengan Utbah, lalu Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah. Itu kira-kira untuk anaknya. Lalu apakah benar? Ya, seperti yang diberikan info misalnya, Abu Lahab itu sudah membenci Rasul bahkan sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Jawabannya adalah tidak. Dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan bahwa ketika dilahirkan pada hari Senin Rasulullah SAW, dan itu dalam keadaan dirahasiakan sebenarnya oleh Aminah, karena dalam riwayat Aminah melahirkan Rasul tanpa penolong, tanpa ada dokter, tanpa ada yang membantunya. Dia lahir sendiri. Dan ketika lahir Nabi Muhammad itu pertama dalam keadaan sudah dihitan. Yang kedua dalam keadaan ususnya itu atau sambungannya itu sudah terlepas dan tidak lagi terluka. Makanya Abdul Muthalib mengatakan anak ini adalah anak yang tidak biasa. Makanya diberikan nama Muhammad, nama yang asing bagi orang-orang Arab saat itu. Ketika ditanya kepada Abdul Muthalib, mengapa engkau namai nama Muhammad, yang asing bagi mereka? Abdul Muthalib dengan sigap menjawab, saya ingin semua makhluk memujinya dan dia menjadi orang yang dipuji oleh orang banyak. Muhammad itu artinya terpuji. Tanpa Abdul Muthalib mengetahui bahwasanya
Nabi Isa telah memberikan informasi bahwasanya Nabi yang terakhir adalah bernama Ahmad, kira-kira begitu. Jadi itu adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Nah, ketika informasi itu sudah mulai disebarkan, ada seorang budak dari Abu Lahab bernama Suwaibah, seorang laki-laki bernama Suwaibah. Dia memberitakan informasi itu dengan bahagia kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu di tengah khalayak yang banyak, Pak, melompat-lompat sangat bahagia dengan lahirnya keponakannya. Dia sangat amat bahagia dengan kelahiran anak dari saudaranya yang bernama Abdullah. Apalagi dia meyakini bahwa tahun itu adalah tahun kebaikan. Setelah mereka dibebaskan dari serangan seorang raja yang ingin menghancurkan mereka dan Ka'bah, kira-kira gitu. Ya. Jadi kebahagiaan itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, sehingga dinyatakan di riwayat yang lain, atas kebahagiaan itulah Abu Lahab diringankan azabnya di setiap hari Senin. Ya. Jadi ketika dikatakan itu bahwasanya Abu Lahab membenci Rasulullah bahkan sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, itu keliru. Bahkan di detik-detik akhir ketika Rasul akan diangkat menjadi nabi, Abu Lahab masih menjadi orang yang paling sangat amat bangga dengan Nabi Muhammad. Ya, sehingga menikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi Muhammad sekaligus. Gitu kan? Jadi itu membantah kalau ada kedengkian terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad telah mengambil posisi Abu Lahab di hadapan ayahnya dan lain-lain. Itu tidak benar, Pak. Jadi begitu. Lalu kematiannya bagaimana? Ini singkatnya ya. Insya Allah nanti akan dibahas detail sekali ketika perang Badar nanti. Kita akan bahas khusus satu pertemuan live tentang Abu Lahab ini, karena sangat menarik. Satu orang yang namanya disebutkan oleh Allah dan istrinya di dalam Al-Quran sebagai orang yang dilaknat, sebagai orang yang diberikan azab bahkan ketika dia masih hidup. Jadi wafatnya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Abu Lahab ini tidak ikut perang Badar, Pak. Sampai ketika Uqbah bin Abi Mu'in, jadi yang sangat aktif membujuk pembesar-pembesar Quraisy untuk turun memerangi Nabi Muhammad, memerangi umat Islam pada perang Badar, itu adalah Uqbah bin Abi Mu'in, satu di antara 8 orang yang nanti akan dihinakan di perang Badar, wafat dalam keadaan konyol yang tidak diakui oleh satu orang pun yang ada di sana. Yang ikutan atau yang ikut dengan terpaksa adalah 2 orang yang sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama Abu Bukhtur bin Haris, ya, yang memang keislamannya diarahkan oleh Rasulullah untuk dirahasiakan. Yang kedua adalah pamannya Rasul, Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun ada perdebatan ulama mengatakan bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib itu masuk Islam ketika Fathu Makkah, tapi pendapat yang rajih adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Rafi. Abu Rafi itu adalah budak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan bahwa satu keluarganya itu ketika mendengar dakwah dari Nabi Muhammad sudah masuk dalam Islam. Salah satunya diawali oleh istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu Ummu Fadil. Ummu Fadil lalu diiringi oleh Abbas bin Abdul Muttalib dan budaknya Abu Rabi'. Tapi mereka merahasiakan keislamannya. Bahkan itu yang terang-terangan ketika perang Badar terjadi, 2 nama itu disebutkan oleh Rasulullah. Ketika kalian menemui 2 orang ini maka jangan dibunuh, karena mereka hadir dalam keadaan terpaksa, bukan karena mereka membela agama mereka. Tidak. Itu kira-kira. Kenapa saya jelaskan Abbas dengan ini? Karena ada kaitannya, Pak. Jadi karena Abu Lahab itu tidak ikut perang, jadi Abu Lahab setelah pulangnya mereka, Abu Sufyan itu bercerita kira-kira. Abu Sufyan termasuk satu di antara pembesar Quraisy yang selamat dari perang, bercerita bagaimana kejadiannya, bagaimana. Lalu ditanya oleh Abu Lahab, kenapa sih kalian kok bisa kalah gitu? Jumlah kalian lebih banyak, persiapan kalian lebih baik. Iya. Ada satu orang yang paling merepotkan kami, kata Abu Sufyan. Satu orang yang di lehernya itu ada burung merpati gitu. Abu Lahab kenal siapa itu, detailnya kenal Abu Lahab, karena itu kakaknya sendiri. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi seakan-akan Abu Sufyan itu ingin mengejek Abu Lahab, ya kan? Yang menyatakan bahwasanya mereka kalah. Bagaimana bisa kalah? Dia sendiri takut karena dianggap takut melawan kakaknya sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kami juga kerepotan, kata, ini mulainya Pak ya, puncaknya. Kata Abu Sufyan, kami sangat repot ketika ada pasukan-pasukan berpakaian serba putih, berkuda serba putih yang tidak dapat dikalahkan. Tidak dapat dikalahkan. Ummu Fadil ketika mendengar itu sadar kalau
tapi dia bisa menahan. Yang tidak bisa menahan sehingga menampakkan keislamannya adalah budak mereka yang bernama Abu Rabi. Abu Rabi langsung keceplosan kalau bahasa kita, Pak. Ya kan? Ketika dikatakan bahwasanya ada pasukan, ya, ada pasukan serba putih dengan seragam serba putih yang tidak dapat dikalahkan oleh mereka, Abu Rabi langsung teriak, itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk, ya kan, memenangkan pasukan muslimin. Semua mata tertuju kepada Abu Rabi. Tampaklah keislaman Abu Rabi saat itu. Apakah benar riwayat tersebut? Benar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Allah telah mengirimkan bantuan kepada kita berupa malaikat yang hanya dilihat oleh orang kafir, tidak dilihat oleh orang mukmin. Lalu orang mukmin bertanya, bagaimana bentuknya atau ciri perbedaannya adalah lihat musuh-musuhnya. Kalau luka-luka pada musuh itu, bekas lukanya itu seperti terbakar, hangus terbakar, itu adalah korban dari para malaikat. Tapi kalau lukanya masih biasa, itu adalah dari kita sebagai manusia. Ternyata ketika dilihat lebih banyak dari para malaikat yang memenangkannya. Jadi sangat mudah Allah ingin memenangkan itu sebenarnya, ya. Baik, ketika Abu Rabi sudah ketahuan itu, maka yang paling marah saat itu tentu saja adalah Abu Lahab. Abu Lahab langsung mengambil sebilah kayu, dalam satu riwayat, dalam riwayat lain dikatakan tangannya sendiri langsung memukul-mukul kepada Abu Rabi, dan Ummu Fadil itu jadi geram gitu. Kenapa Ummu Fadil itu sangat mudah masuk Islam, tapi dengan diam-diam masih menetap di Mekah sampai perang Badar terjadi, ya. Ummu Fadil itu teman akrab dari istrinya Rasulullah yang bernama Khadijah. Jarak antara Abbas bin Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad itu dalam riwayat hanya 2 dan bahkan 3 tahun, Pak. Jadi sebaya, Rasulullah dengan Abbas itu sebaya, berdekatan, seumur, satu generasi. Jadi Nabi Muhammad sangat tahu betul bagaimana karakter dari Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Abbas bin Abdul Muthalib lah yang terpilih sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap air Zam-Zam, yang memberikan minum kepada semua jamaah haji yang masih melaksanakannya saat itu, ya. Jadi Ummu Fadil itu mengambil sebilah kayu lalu mendatangi Abu Lahab dan memukulnya seraya berkata, kamu berani sekali memukul budak orang lain, memukul budak yang bukan budakmu. Dipukul, kepalanya bocor, dijelaskan riwayatnya. Riwayat yang pertama adalah 2 hari dari itu wafat Abu Lahab. Riwayat yang paling kuat adalah 7 hari, 1 pekan dari itu. Jadi Abu Lahab dikatakan bahwasanya, walaupun ada 2 riwayat, Pak. Riwayat pertama mengatakan Abu Lahab itu terkena penyakit ta'un, penyakit kusta. Riwayat yang kedua mengatakan sumber penyakitnya Abu Lahab itu justru adalah dari lukanya. Lukanya membusuk sehingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi tubuhnya juga bernanah, tubuhnya mengeluarkan bau dan menular. Tubuhnya mengeluarkan bau dan menular. Sehingga ketika 1 minggu setelahnya meninggal dalam keadaan yang sangat amat tercium bau busuk dari dalam rumahnya. Saking busuknya dan khawatir akan tertular, anak-anak Abu Lahab pun tidak ada yang mau mendekati dan mengurusi jenazahnya. Bahkan diriwayatkan 3 hari setelah wafatnya Abu Lahab itu tidak ada yang mendekat karena takut tertular. Maka dipanggil oleh Abu Sufyan anak-anak dari Abu Lahab, sehingga mereka menyiram-nyiram Abu Lahab dari luar gitu, Pak. Ke arah tubuhnya Abu Lahab itu disiram-siram air, Pak, dengan air dari luar, khawatir kalau tertular. Lalu setelah itu diriwayatkan mereka mengambil batu lalu diarahkan ke arah Abu Lahab, ke kamarnya Abu Lahab, tempat Abu Lahabnya berdiam, tempat Abu Lahabnya terbaring. Ditumpuk batu tersebut, dilempar-lempar sampai penuh. Ketika sudah penuh ditinggalkan dan rumah itu pun tidak ditempati lagi. Itu riwayat yang menjelaskan bagaimana akhir hayat dari seorang Abu Lahab. Bahkan ketika wafatnya sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sekujur tubuhnya sangat mengerikan, ya, sangat membuat orang tidak mau mendekatinya, terkena penyakit yang dianggap menular, sekujur tubuhnya berwarna biru, ya kan? Dengan nanah-nanah yang keluar dari tubuhnya, ya. Makanya riwayat yang lain mengatakan bahwasanya, ya, kepala itu, luka di kepalanya menjadi sumber penyakit. Yang riwayat lain mengatakan dia memang sudah kena penyakit ta'un namanya. Penyakit yang memang diriwayatkan dalam hadis diarahkan kita untuk meninggalkan suatu tempat ketika mendengar ada penyakit tersebut. Kenapa? Karena penyakit itu sangat menular.
Itu kira-kira jawabannya yang singkat untuk berkaitan dengan Abu Lahab, bagaimana hidupnya, bagaimana akhir dari kehidupannya. Jadi terkenal sekali Pak, Abu Lahab itu yang dikatakan sangat hebat, yang sangat kuat dalam menghadapi Rasulullah, dalam menyatakan kebenciannya kepada Rasul, mati karena dipukul oleh emak-emak gitu. Yang bernama Ummu Fadil tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hati-hati ya Bu kalau mukul bapaknya gitu kan. Ya. Apalagi kalau pakai kayu gitu ya. Jadi Pak, tolong dijaga ibunya ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti yang saya bahas kemarin, kalau kita kembali kepada rencana-rencana atau ya, makar-makar yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, kita telah membahas ya. Satu persatu rencana mereka gagal sampai terakhir ketika mereka membuat atau mencari tahu titik kelemahan seorang nabi dari sisi sejarah. Sehingga Uqbah bin Abi Mu'id dan Nadhr bin Haris yang pergi ke Yathrib yang kita kenal sekarang adalah kota Madinah untuk mencari informasi yang dipastikan Muhammad tidak akan dapat atau tidak akan mampu untuk menjawabnya. Bertanya kepada seorang rahib pembesar Yahudi, ya, lalu orang Yahudi itu menyatakan 3 hal yang harus diketahui oleh para nabi. Yang pertama tentang roh, yang kedua tentang Ashabul Kahfi, yang ketiga tentang Zulkarnain. Maka tentang roh dijelaskan dalam surat Al-Isra, surat yang letaknya sebelum surat Al-Kahfi. Ya, sedangkan Ashabul Kahfi dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi yang kita bahas tafsirnya insyaallah dari ayat 9 sampai ayat 26. Sedangkan tentang Zulkarnain dibahas dari ayat 84 sampai ayat 99. Ya, itu semuanya ada. Gitu. Lalu bergeser lagi, mereka belum berani saat itu melakukan intimidasi kepada Rasulullah. Walaupun ceritanya kepada Rasul sudah kita jelaskan ya Pak ya, kita dahulukan. Tapi saat itu mereka belum berani melakukan penekanan, intimidasi, pemaksaan kepada Rasulullah, tidak berani. Karena Rasulullah masih mempunyai penolong atau masih banyak orang-orang yang melindungi Rasulullah SAW, sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana juga Utsman bin Affan. Kalau ke Umar memang mereka nggak berani Pak. Kalau ke Umar memang mereka nggak berani saat itu. Tapi memang saat ini Umar belum masuk Islam, gitu juga ya Pak. Saat ini Umar juga belum masuk Islam. Nah, maka timbullah rencana dari Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi Pak, rencana ini aktornya adalah seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, tetangga Rasulullah SAW. Jadi dia memberikan usulan, kita berikan intimidasi, penekanan, pemaksaan kepada orang-orang yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada keluarga, yang tidak ada kehormatan, yang tidak ada nasabnya, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Maka saat itu langsung tertuju kepada Umayyah bin Khalaf yang dianggap gagal dalam menjaga budaknya yang bernama Ibnu Sauda. Jadi Bilal bin Rabah itu dikenal di zaman jahiliyah dengan nama Ibnu Sauda. Lebih dikenal dengan nama Ibnu Sauda. Yang kedua adalah Al-Miqdad, yang ketiga adalah Ammar bin Yasir. Itu yang terkenal. Walaupun sampai banyak ya budak-budak yang lainnya pun yang ditekan dan dipaksa untuk keluar dari Islam. Nah, jadi ini upaya yang selanjutnya. Kalau kepada para pembesar Islam tadi dia tidak berani, karena masih ada yang mendukung mereka, melindungi mereka, maka pilihannya jatuh kepada Bilal bin Rabah yang langsung dilakukan oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesamaan karakter antara Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'id. Sama-sama terkenal sebagai pribadi yang sangat jelek, yang sangat buruk akhlaknya. Jadi rata-rata orang yang belum mendapatkan hidayah karena akhlaknya memang buruk, Pak. Beda dengan Abbas bin Abdul Muttalib, beda dengan Umar bin Khattab sekalipun. Ya, Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, dia sudah menampakkan dia akan berkuasa. Dia telah menampakkan bahwasanya dirinya seorang pribadi yang tidak baik. Gitu. Sama dengan Abu Lahab. Begitu juga dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal bin Rabah itu awal dia masuk Islam justru karena Umayyah bin Khalaf banyak sekali menyebutkan dan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad. Jadi Umayyah bin Khalaf itu ketika bertamu orang-orang ke rumahnya marah tentang Muhammad. Ketika berbicara dengan keluarganya menggunjing tentang Muhammad. Ketika berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya berbicara tentang Nabi Muhammad. Tapi ketika sudah tidak ada lagi orang-orang itu berkumpul, hanya mereka saja,
dia mengatakan, kita tidak mungkin mengatakan Muhammad itu orang gila, pendusta, orang yang suka berbohong. Umayyah bin Khalaf sendiri yang mengatakan itu. Maka justru Bilal bin Rabah mendapatkan informasi tentang pribadi Nabi Muhammad dari tuannya sendiri, Umayyah bin Khalaf. Maka ya, Bilal bin Rabah merasa konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang kemanusiaan, tentang ya hubungan antara sesama manusia itu sangat amat manusiawi, sehingga dapat diterima oleh orang-orang yang memang merasa hak mereka dirampas. Gitu. Makanya saya katakan ayat-ayat Makkiyah yang turun pada fase Makkah itu ya konsepnya adalah dua, materinya adalah dua yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Yang pertama materinya adalah akidah. Berkaitan dengan akidah, terkhususnya adalah beriman kepada hari akhir. Maka kita akan temukan banyak sekali ayat-ayat, bahkan beberapa surat yang turun pada fase Makkah yang berbicara tentang hari kiamat dan hari pembangkitan. Karena ada seorang cendekiawan lah kira-kira, ada seorang cendekiawan yang membuat atau mempunyai satu keyakinan bahwasanya mereka tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Orang tersebut bernama As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As, ya, yang kita kenal sebagai pahlawan dalam Islam, yang kita kenal sebagai pemimpin dalam Islam, salah satunya pemimpin besar di negara Mesir dan sekitarnya, Amr bin As. Bapaknya mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang dapat mencelakakan kita setelah kematian, setelah mati selesai gitu. Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, singkatnya Bilal bin Rabah ini beriman sehingga Uqbah bin Abi Mu'id menunjuk Umayyah bin Khalaf sebagai orang yang harus bertanggung jawab dan memastikan Bilal kembali kepada agama sebelumnya, kan gitu. Maka Umayyah bin Khalaf dengan emosinya langsung diriwayatkan, ini dijelaskan oleh salah seorang ulama ya, yang menulis biografi dari 60 sahabat Rasulullah ya, dan salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Dia menjelaskan dengan detail, dalam satu riwayat dikatakan ya, Bilal bin Rabah langsung ditelanjangi fisiknya ya, lalu dipanggang di atas sebuah bara yang sangat panas. Itu awal langkah awal Umayyah bin Khalaf melakukan penyiksaan ya, kepada seorang yang dipanggil oleh mereka sebagai Ibnu Sauda. Saya ingin bahas kata Ibnu Sauda ini, Pak. Jadi Bilal bin Rabah ini mempunyai ibu bernama Al-Hammamah, budak dari mereka. Awalnya Al-Hammamah ini budak dari mereka. Lalu ketika Hammamah ini mempunyai anak yang bernama Bilal, itu tetap dianggap budak. Jadi keturunan Bilal dan selanjutnya, kecuali Islam itu datang, akan terus menjadi seorang budak dan levelnya akan terus di bawah dari mereka sebagai orang-orang Arab yang berasal dari Habasyah. Ya. Kenapa dipanggil Ibnu Sauda? Kata Sauda itu adalah satu sara yang sangat amat kejam sampai saat ini. Kata Sauda itu adalah mu'annas ya. Kalau kita bahasnya bahasa Arab kan ada mu'annas, ada muzakkar. Sauda itu mu'annasnya, muzakkarnya aswad. Aswad itu artinya gelap, hitam. Kenapa dipanggil Ibnu Sauda? Karena dianggap dia tidak layak nasabnya kembali kepada bapak, karena dia anak dari seorang budak. Ibunya seorang budak, makanya dia ketika menjadi anak seorang budak, nasabnya harus kembali kepada ibu, kira-kira gitu. Mereka lebih mengenal Bilal bin Rabah sebagai Ibnu Sauda, sebagai penghinaan kepada Bilal, sebagai celaan kepada Bilal, untuk memastikan asal usul Bilal kalau dia bukan orang yang terhormat, gitu kira-kira. Ketika siksaan itu lalu dilakukan kompromi, dibujuklah Umayyah bin Khalaf pertama kali yang melakukan penyiksaan langsung kepada Bilal dan mengatakan, katakanlah Lat dan Uzza, maka engkau akan kuselamatkan. Bilal tidak mau mengucapkan apa-apa kecuali mengucapkan kata Ahad, terkenal sekali di antara kita. Ahad dengan mengangkat telunjuknya ke atas. Lalu apa yang terjadi? Siksaan demi siksaan, dicambuk, diikat di tiang yang sangat panas, ya kan? Di tiang, ya kan? Lalu dicambuk, tidak ada manfaatnya. Bilal tetap saja istiqomah, tetap kuat keyakinannya untuk mengatakan Ahad, tiada Tuhan selain Allah. Karena udah lelah, Umayyah bin Khalaf membayar al-gojo, Pak. Udah lelah, Umayyah bin Khalafnya udah lelah, merasa gagal kan? Lalu dia membayar al-gojo karena dia kaya. Dibayarnya beberapa orang untuk menggantikan posisinya menyiksa Bilal. Lalu al-gojo tersebut, dalam riwayat ketika itu musim panas, Pak.
saya ingin menggambarkan bagaimana sih situasi ketika Arab itu musim panas. Salah satu gambaran yang sangat menarik adalah ketika kita menjalankan perang Tabuk. Perang Tabuk itu perginya adalah sebelum musim panas, pulangnya ketika musim panas. Makanya ketika pergi perang Tabuk itu, para sahabat itu dalam keadaan paceklik, belum ada makanan karena sebentar lagi panen, belum panen tapi sebentar lagi panen. Makanya suatu hari ketika Rasulullah dalam perjalanan ke Tabuk bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Maka salah satu seorang sahabat mengatakan, Ka'ab bin Malik lalai karena kebun-kebun kurmanya yang akan segera panen. Lalu berdiri Mu'az bin Jabal dan mengatakan, tidak, Ka'ab bin Malik ya termasuk orang yang terhormat tetapi dia lupa, gitu kan. Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah orang yang baik, orang yang jujur dan beriman. Jadi Mu'az bin Jabal saat itu membela kehormatan dari saudaranya sesama muslim, tetap tidak ingin merendahkan dari Ka'ab bin Malik. Jadi di Arab itu memang panen itu pada musim panas, Pak. Ada 4 musim, musim dingin, musim panas. Ada musim gugur. Musim gugur itu setelah musim panas, sebelum musim dingin. Lalu musim rabi namanya, faslur rabi, musim semi. Setelah musim dingin, sebelum musim panas. Nah, lalu ketika kembali dari Tabuk, karena ternyata perangnya tidak terjadi, Pak. Kenapa tidak terjadi? Musuhnya kabur, tidak ada yang berani. Orang Romawinya meninggalkan tempat tersebut, tidak berani dengan kedatangan umat Islam. Jadi Islam menang. Ya. Lalu ketika mereka pulang, salah satu diriwayatkan adalah, ya, ketika mereka berteduh, lalu mereka sangat aman merasa kehausan, disembelihlah onta. Onta disembelih bukan untuk dimakan dagingnya, tapi diambil air dari tampungan yang masih tersimpan di dalamnya untuk diminum, saking amat sangat haus dan panas cuacanya. Jadi yang pertama. Lalu yang kedua, Rasulullah itu selalu mereka jaga kaki-kaki Rasulullah. Kenapa? Karena panasnya pasir saat itu. Perang Tabuk itu juga dalam riwayat dikatakan perang kuku, Pak. Kenapa dikatakan perang kuku? Karena dalam perjalanan pulang itu, para sahabat itu kukunya itu melepuh, lepas semuanya. Saking panasnya pasir-pasir itu, kuku-kuku para sahabat yang ikut perang Tabuk itu lepas. Itu kuku maksud saya. Bagaimana dengan kulit Bilal bin Rabah? Saya ingin menggambarkan itu ya. Lalu Al-Gojo tadi mengangkat Bilal bin Rabah dan diletakkan di atas pasir yang sangat amat panas tadi. Tidak cukup hanya diletakkan, lalu ditimpakan kepada Bilal bin Rabah batu-batu yang sudah dijemur sebelumnya. Sampai Umayyah menyampaikan seperti ini, Pak. Tidak akan tenggelam matahari ya sampai Bilal ikut terjemur di sana. Jadi maksudnya Bilal akan terus dijemur, akan terus disiksa sampai tenggelamnya matahari. Terbit lagi matahari, dijemur lagi. Terbit lagi matahari, disiksa lagi. Begitu. Sampai pada akhirnya Al-Gojonya juga nyerah, capek, Pak. Sampai Al-Gojonya itu mohon pada Bilal, ya Bilal, udah ucapkan aja Lata dan Uzza agar kami dapat membebaskan. Bilal dengan tersenyum mengatakan, ayat Al-Qur'an menggambarkan senyuman Bilal itu seperti bulan purnama yang terang benderang, Pak. Saking puas dan bahagianya Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya, dia mengatakan tidak dapat keluar dari lisanku kecuali kata ahad, ahad. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Dia membayar orang-orang yang lain karena Al-Gojonya udah capek ini. Akhirnya dia membayar anak-anak muda yang tidak ada kerjaan kira-kira itu. Diberikan upah. Apa tugas mereka? Ya, membawa Bilal bin Rabah dengan kuda. Membawa kuda itu berkeliling, dan di kuda itu telah terikat kaki dan tangan Bilal bin Rabah yang terseret. Dalam riwayat ada yang mengatakan kakinya yang terikat ke kuda, ya Pak ya. Riwayat yang lain mengatakan tangannya yang terikat ke kuda. Kaki dan tangannya terikat, tapi bagian yang terikat ke kuda itu ada yang mengatakan tangan, ada yang mengatakan kaki. Saya mengatakan perdebatan itu tidak perlu, karena kedua-duanya mengerikan, gitu kan. Mau kaki yang diikatkan atau tangan yang diikatkan, ketika diseret kita bayangkan kalau Bapak haji dan umrah, Pak. Makanya dapat sekali banyak pelajaran di sana ketika kita berjuang di situ. Kalau Bapak melihat tanah-tanah yang ada di sekitar Mekah itu, ya kan? Ada nggak tanahnya yang empuk seperti kita ini, subur tumbuh, rumput-rumput hijau? Nggak ada, Pak. Yang ada pasir, kerikil-kerikil, batu-batu koral yang sangat besar, ya kan? Dan di sanalah Bilal bin Rabah diputar berkali-kali, bergantian, bukan hanya satu orang anak muda, beberapa anak muda bergantian dibayar oleh Umayyah bin Khalaf.
sampai pada akhirnya ketika di petang hari, ya sangat kasihan melihat Bilal bin Rabah. Ditanya, katakan Lat dan Uzza kamu akan kubebaskan, kata Umayyah bin Khalaf. Sampai tidak bisa berkata-kata lagi Bilal bin Rabah, lalu hanya mengangkat tangannya. Lalu Umayyah berkata yang tidak sopan, menghardik dan mengecamnya, sehingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan mengatakan, apakah engkau akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Angkatlah harga Bilal bin Rabah, maka aku akan bayar. Dalam riwayat, langsung Umayyah terbersit dalam pikirannya untuk menaikkan harga Bilal bin Rabah agar Abu Bakar As-Siddiq tidak mau membayarnya, dengan harapan Abu Bakar As-Siddiq tidak akan menghabiskan uangnya. Di dalam riwayat dikatakan 9 auqiyah. 9 auqiyah itu tempat emas gitu. Kalau kayak kita kan mungkin kalau kita melihat film-film ya, kayak bungkusan kecil emas gitu. Dalam riwayat dikatakan 1 auqiyah itu sekitar 32 lebih 33 gram kurang gram emas. Jadi kalau 9 auqiyah itu sekitar ya 280-an. 280-an lebih gram emas. Padahal harganya itu paling 1 keping emas gitu kan, 1 auqiyah dan sebagainya, itu harga budak ya kan. Dibayar tanpa menawar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umayyah itu mencela kira-kira menyindir Abu Bakar dan mengatakan, demi budak ini katanya gitu, seandainya engkau tawar 1 auqiyah saja saya akan berikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, seandainya engkau bayar 1 keping emas saja saya akan berikan budak ini. Kenapa? Itu justru menunjukkan kalau Umayyah bin Khalaf sudah amat sangat putus asa untuk mengganti keyakinan Bilal bin Rabah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan kesatrianya kira-kira. Saya membahasakan kesatria. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya engkau angkat harganya sampai 100 auqiyah, dalam riwayat 100 keping emas, saya akan berikan tanpa menawar untuk seseorang yang bernama Bilal bin Rabah. Makanya Bilal bin Rabah itu Pak, ketika diangkat ya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keteguhan Islamnya, diangkat derajatnya oleh seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq sebagai pahlawannya, ya. Maka apa yang terjadi? Dia terus menangis ketika melihat wajah dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia sangat amat berterima kasih karena ternyata janji Allah itu telah dia rasakan, sehingga ada satu hadis Rasulullah SAW. Mungkin kita masuk langsung kepada keutamaan dari Bilal bin Rabah ya. Di antara keutamaan Bilal bin Rabah adalah yang pertama, Rasulullah mengatakan as-subbaqu arba'. Orang-orang pendahulu di sini maksudnya adalah ya orang yang awal-awal masuk Islam itu ada 4. Ana sabiqul Arab, kata Rasulullah. Saya pendahulu, maksudnya orang yang paling awal masuk Islam dari golongan Arab. Wa Suhaib, ada seorang, dia awalnya orang Arab Pak, Suhaib Ar-Rumi namanya. Tapi dia lama tinggal di Romawi dan jadi budak di sana, sehingga logatnya itu logat Romawi. Dia ngomong Arab tapi logat Romawi. Ya kayak kita lihat ada artis yang ngomong Indonesia tapi logatnya ke barat-baratan lah gitu. Wa Suhaib sabiqu Ar-Rum, kata Rasul. Dan Suhaib adalah pendahulu Romawi. Wa Salman sabiqul Faris. Dan Salman, yaitu Salman Al-Farisi, dia pendahulu atau orang pertama yang masuk Islam dari golongan Persia, dari Persia. Wa Bilal sabiqul Habasyah. Dan Bilal bin Rabah adalah pendahulu orang-orang Habasyah. Karena Bilal itu berasal dari Habasyah. Orang berkulit gelap dari sana. Ya. Lalu yang kedua dikatakan, ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, saya singkat hadisnya karena ini hadis riwayat dari Sahih Muslim ya. Bisa Bapak lihat kembali dalam riwayat Sahih Muslim. Jadi suatu hari ketika berkumpul Bilal bin Rabah dengan para sahabat, Rasulullah telah diberikan kabar yang besar oleh para malaikat bahwasanya Bilal bin Rabah dijadikan ahli surga, termasuk orang-orang yang mubasyirin bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar untuk mendapatkan surga bahkan ketika dia masih hidup. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Bilal bin Rabah informasi tersebut dan menyatakan kepada Bilal, fa inni sami'tu khashaban 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar hentakan, khasyabah itu hentakan, langkah ya, suara langkah sandal itu. Ya.
Hentakan suara kedua sandalmu tepat di hadapanku, maksudnya sangat jelas di hadapanku, sangat jelas, tidak diragukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya tidak melakukan apapun kecuali pertama, memastikan dirinya dalam keadaan suci. Jadi Bilal itu Pak, kalau dia berhadas kembali bersuci. Kalau dia dalam keadaan junub, dia kembali bersuci. Kalau dia dalam keadaan terkena najis, dia pasti akan langsung bersuci. Dan setiap atau selepas dia bersuci, dia melakukan sholat 2 rakaat. Maka inilah dalam mazhab Syafi'i dikatakan sholatul tuhri, sholat setelah bersuci, yang jarang, mungkin bahkan tidak pernah kita lakukan. Itu Bilal bin Rabah. Ya, salah satu keutamaannya, walaupun pasti keutamaan yang lain yang dia lakukan, tapi keutamaan ini, kedua hal ini pun membuat dia termasuk orang yang dijamin untuk masuk surga. Di antara keutamaan yang lainnya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu selalu ketika melihat ada Bilal bin Rabah dan Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan kalimat seperti ini, Pak. Abu Bakrin Sayyiduna. Abu Bakar itu pemimpin kita, junjungan kita, orang yang paling kita hormati. Wa qad a'taqa sayyidana. Dia telah memerdekakan pemimpin kita, junjungan kita. Bahkan diriwayatkan ketika Umar bin Khattab mengatakan hal tersebut, Bilal bin Rabah ini Pak, keperawakannya, dalam hadis dikatakan keperawakannya itu dia itu badannya tinggi, kurus, rambutnya itu agak membesar gitu ya, apa bahasanya, mengembang ya, keriting seperti itu. Lalu setiap kali dikatakan hal tersebut, Bilal bin Rabah malu dan menundukkan kepalanya seraya menangis dan mengatakan, aku tidaklah orang yang lain kecuali orang mukmin, ya, bekas dari seorang budak, orang yang berkulit hitam yang Allah muliakan karena Islam. Dan itu kira-kira ya di antara kebaikan-kebaikan dari Bilal bin Rabah. Salah satu yang kita kenal adalah Bilal bin Rabah sebagai muazzin Rasul. Makanya kalau anak-anak kita bahkan dari kecil di berbagai tempat, Bilal ini sangat terkenal. Dari orang yang dianggap tidak ada nilainya, dari orang yang tidak ada derajatnya, dari orang yang dianggap sangat rendah derajatnya di hadapan kita sebagai manusia, sampai detik ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa terhormatnya. Bahkan setiap azan yang digaungkan, ketika ditanya siapa muazin pertama, maka pasti tertuju namanya adalah Bilal bin Rabah. Siapa orang yang paling hebat keimanannya, pasti dijawab saat itu adalah Bilal bin Rabah. Siapa yang memperkenalkan kata pertama kali dengan teriakan ahad ahad, pasti dijawab adalah Bilal bin Rabah. Sangat populer di saat ketika dia sudah diangkat oleh Allah dengan keislamannya. Bahkan kata ahad itu Pak, menggetarkan hati Umayyah bin Khalaf kapan? Ketika perang Badar. Jadi Umayyah bin Khalaf itu kan dibujuk-bujuk banget oleh Uqbah bin Abi Mu'in. Dia udah enggan untuk ikut perang, tapi dia dianggap orang yang bertanggung jawab karena tidak berhasil menjadikan Bilal bin Rabah menjadi kafir kembali, kira-kira beriman kembali kepada agama mereka. Maka dia terpaksa dengan ikut perang. Lalu ketika perang, Bilal bin Rabah itu teriak dengan sangat kuat, ahad, ahad. Dia langsung takut. Umayyah bin Khalaf sangat amat ketakutan. Lalu Umayyah bin Khalaf itu mencari-cari pertolongan. Bertemulah dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, karena memang Umayyah itu sangat licik orangnya Pak, langsung dia datangi Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, jadikan saya tawananmu, tolong jadikan saya tawananmu. Maka Abdurrahman bin Auf menyetujuinya, sehingga dia menjadi tawanan. Lalu ketika ditemui oleh Bilal bin Rabah, ini pengkhianat, ini gembongnya orang-orang kafir, saya lebih baik mati dibandingkan dia masih hidup, kata Bilal bin Rabah. Lalu Bilal bin Rabah langsung ingin menebas kepalanya. Langsung dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, dia tawananku. Kata Bilal, bagaimana bisa menjadi tawananmu sedangkan perang kita masih berlangsung? Dia tawananku. Bilal tidak enak hati untuk melawan Abdurrahman bin Auf, tapi Bilal saat itu langsung berteriak, meninggikan suaranya, mengumpulkan orang-orang banyak dan mengatakan, inilah Umayyah bin Khalaf, saya lebih baik mati dibandingkan dia selamat, dan sebagainya, ya kan? Lalu orang-orang itu mengelilingi Umayyah bin Khalaf tadi Pak dengan pedang-pedang mereka, langsung dibunuh Umayyah bin Khalaf, sampai Abdurrahman bin Auf pun bajunya tersobek, tidak dapat melindungi Umayyah bin Khalaf lagi. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Umayyah bin Khalaf. Baik, itu baru cerita sebenarnya, belum kita masuk kepada
Apa yang dapat kita ambil? Karena Abu Bakar, saya ambil satu ya, yang ayat yang saya baca tadi. Abu Bakar ini bukan cuma Bilal nanti yang dibebaskannya, banyak sekali. Jadi hartanya Abu Bakar itu dihabiskannya untuk membeli budak-budak agar dimerdekakan karena keimanan mereka. Lalu ditanya Abu Bakar oleh kaumnya, mengapa engkau habiskan uangmu untuk itu? Terkhususnya ayahnya dari Abu Bakar, diriwayatkan di sini ayahnya Abu Bakar menanyakan hal itu. Mengapa engkau habiskan hartamu untuk membebaskan orang-orang yang dikatakan di sini tidak ada ikatan, tidak ada nasab, tidak ada hubungan dengan Abu Bakar sebelumnya? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, wahai ayahandaku, sesungguhnya bukan saya yang menginginkan, ya, tapi apa? Ya, tapi Allah yang menginginkan agar aku membebaskannya, gitu. Maka dalam hal ini sikap Abu Bakar saat ini langsung Allah puji dengan diturunkan surat Al-Lail ayat 5 sampai 21. Makanya Bapak ingat-ingat nih, kalau surat Al-Lail ayat 5 sampai 21 itu menjelaskan karakter perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena sikap yang sangat amat baik dari awal keislamannya sudah sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan, Allah mengatakan dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 21, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mungkin masuk sedikit kepada apa hikmah yang bisa kita ambil. Ya, karena memang kisah Bilal bin Rabah ini, Pak, beriringan dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap kisah Ashabul Kahfi yang dijawabkan kepada bangsa Quraisy. Ya, kalau saya jadi Uqbah bin Abi Mu'id dan Nadar bin Haris, Pak, ya, karena dia orang yang pertama kali tahu tentang kisah Ashabul Kahfi itu bagaimana, ya, lalu terjadi mirip sekali kepada Bilal bin Rabah, saya harusnya beriman gitu. Kalau saya jadi mereka. Kenapa? Karena gambaran dari Ashabul Kahfi itu mirip dengan gambaran dari Bilal bin Rabah tentang keistiqomahannya, upaya mereka menjaga keimanan dan akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin, ya, saya pisah dari cerita Ammar bin Yasir karena Ammar bin Yasir ada ayat khusus nanti yang turun kepadanya. Karena ada sedikit perbedaan sikap antara Ammar bin Yasir dengan Bilal bin Rabah sebelum dibebaskan dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, kita break dulu untuk kita melaksanakan sholat